Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, kuliah waris online ini episode yang ke 15 ya. Kita lanjutkan tentang 5 ahli waris utama, dan pada kesempatan episode ini kita akan bahas tentang kondisi jatah waris untuk anak perempuan. Teman-teman yang dirahmati Allah, 5 waris utama ini kita udah bahas tentang anak laki-laki kemarin, bahwa anak laki-laki itu nggak macam-macam dalam arti ya pokoknya dia ada, yang lain pada ngilang begitu. Orang lain terhalangi dan dia tidak pernah mendapatkan fard, dia selalu mendapatkan sisa, dan dia bertugas untuk menjadikan anak perempuan yang selevel dengan dia mendapat sisa juga gitu. Nah, bagaimana kalau perempuan ini sendirian, tidak ada laki-laki? Jadi ada 3 kondisi jatah anak perempuan ya. Dan perlu diketahui teman-teman yang dirahmati Allah, anak perempuan itu tidak menghalangi siapapun kecuali saudara-saudari seibu. Jadi anak perempuan beda sama anak laki. Anak laki kan menghalangi seluruhnya begitu ya, kecuali 5 ahli waris utama. Tapi kalau anak perempuan, dia tidak punya kuasa untuk menghalangi siapapun kecuali saudara-saudari seibu. Saudara-saudari seibu itu kalau kita lihat di diagram yang sudah kita buka sebelumnya, itu ada di nomor 22 begitu. Nah, jadi anak perempuan tidak menghalangi siapapun kecuali saudara-saudari seibu. Bagaimana kondisi jatah warisnya? Ada 3. Pertama, dia dapat 1/2 bila dia sendiri dan mayit tidak punya anak laki-laki gitu ya. Jadi gini, ini almarhum cuman punya anak perempuan ya, terlepas apakah almarhum punya ibu atau punya ayah atau punya saudara misalnya begitu. Intinya almarhum tuh cuman punya anak perempuan, dia nggak punya anak laki-laki, maka anak perempuan ini dapat 1/2 gitu ya. Kalau cuman dia satu-satunya 1/2 plus sisanya ya jadi semua buat dia. Intinya kalau dia sendiri dapat 1/2. Nanti si almarhum mungkin punya ayah, punya ibu, punya saudara, ya jatahnya mereka dah sebagaimana kita udah pelajari sebelumnya. Intinya kalau si almarhum hanya punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, maka anak perempuan yang sendiri ini mendapat 1/2 dari keseluruhan harta yang ditinggalkan. Ini kondisi jatah waris bagi anak perempuan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, jatah waris anak perempuan itu adalah dia mendapatkan 2/3 bersama-sama bila jumlahnya lebih dari 1 orang. Ini masih dalam kondisi almarhum nggak punya anak laki ya. Pokoknya kalau punya laki kondisinya beda. Ini kalau dia almarhum punya anak perempuan dan perempuannya lebih dari 1, 2. Ini kan setengah nih kalau sendiri nih, 1/2. Tapi kalau anaknya 2, 3 atau 4, maka semuanya dapat 3/2. 3/2 rame-rame begitu ya. 3/2 tinggal dibagi aja tuh, berdua rame-rame. Terlepas apakah dia punya bapak atau punya ibu nih almarhumnya atau punya saudara, pokoknya anak perempuan nggak gubris tuh siapa-siapa. Karena dia tidak menghalangi siapa-siapa dan dia tidak terhalangi oleh siapa-siapa. Maka ketika almarhum punya anak perempuan lebih daripada 1 orang, 2, 3, 4 dan sebanyaknya itu, mereka semua dapat 3/2 bersama-sama gitu. 3/2 bersama-sama. Itu juga terjadi pada istri ya, yang kemarin kita bahas di episode ke-13, itu istri atau 12 itu, istri itu mendapat 1/4 kalau mayit nggak punya anak, 1/8 kalau mayit punya anak. Itu kondisinya apapun, baik itu 2 atau 3 istri. Jadi istrinya itu dapat rame-rame. Jadi kalau si almarhum punya istri 3, ya 3 tuh dapat 1/4 rame-rame, atau 1/8 rame-rame itu. Jadi harus sharing tuh, harus kongsi biar pada akur dia biar. Nah, ini anak perempuan ya, kondisi yang kedua yaitu dapat 2/3 bersama-sama kalau memang jumlahnya lebih dari 1 orang. Itu kondisi yang kedua. Nah, kondisi ketiga bagi anak perempuan adalah dapat sisa. Nah, ini kita udah bahas di episode sebelumnya. Dia mendapatkan sisa bersama anak laki-laki bila mayit punya anak laki-laki gitu. Ini almarhum. Ini punya anak perempuan. Ini kan hasilnya 1/2. Lalu kalau dia rame-rame jadi 3/2. Nah, tapi kemudian ada anak laki-laki. Walaupun cuma 1 begitu, walaupun tentu anak laki-laki yang selevel gitu ya. Maka dia mendapat asobah, sisa bersama anak laki-laki dengan pembagian laki-laki 2 kali jatah
jatah perempuan. Nah, tentang jatah perempuan teman-teman yang dirahmati Allah, ini sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11 ini. Jadi 3 kondisi ini kita ambil dari ayat Al-Quran. Kata Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jadi anak bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2 begitu, fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak, maka mereka berdua atau bertiga mendapatkan 2/3 dari harta peninggalan. Kalau memang anaknya perempuan itu seorang saja, maka dia mendapat separuh harta. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di episode-episode yang datang dari sisa ahli waris yang belum kita bahas, insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.